semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Holisatun Nikmah. Saya mahasiswi dari Universitas Diponegoro, jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada organ reproduksi remaja. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan sasaran saya, yaitu adik saya sendiri. Bisa perkenalan dulu, Dek? Oke, nama saya Nuril, kelas 5. Nah, oke, jadi namanya Nuril, kelas 5 SD, usianya 11 tahun ya? Ya. Nah, oke, jadi sebelumnya kakak mau minta izin dulu ya, Dek, akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya menjaga kesehatan pada organ reproduksi remaja. Boleh, Dek? Boleh. Nah, jadi untuk kontrak waktu dulu ya, Dek. Kontrak waktunya nanti 30 menit ke depan, bisa kurang ataupun lebih. Setuju, Dek? 7. Oke, baik. Kalau begitu, jadi ini medianya kita pakai media PPT ya, Dek. Bisa dilihat pada laptopnya. Jadi yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang pengertian dari remaja. Nah, adik sendiri tahu nggak sih apa itu pengertian remaja? Enggak. Nggak tahu? Enggak. Oke, jadi kakak akan menjelaskan ya, Dek ya. Diperhatikan, bisa dibaca juga ya, Dek ya. Jadi remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, biasanya ini ditandai dengan beberapa perubahan fisik, kemudian psikologis, mental maupun sosial. Menurut Badan Kesehatan Dunia ya, Dek, atau WHO, batasan usia remaja itu mulai dari 12 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia itu mulai dari 10 sampai 19 tahun dan yang belum menikah. Jadi umur adik tadi berapa? 11. Jadi kalau menurut Departemen Kesehatan RI sudah termasuk remaja ya, Dek ya? Iya. Oke, sip. Kemudian yang selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang perubahan fisik. Tahu nggak sih maksudnya perubahan fisik pada remaja itu apa? Enggak. Jadi perubahan fisik itu maksudnya tanda-tanda kita tuh bisa dikenali sebagai remaja tuh kalau ada perubahan apa aja sih dalam tubuh kita, gitu ya, Dek ya. Jadi ada dua perubahan, bisa dilihat, Dek, ada primer dan juga ada sekunder. Untuk yang primer, laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi kalau laki-laki itu dia akan mengalami mimpi basah, kalau perempuan dia akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini kakaknya mau nanya, adiknya udah menstruasi kan? Udah. Iya sih, jadi sudah termasuk remaja ya, karena sudah memenuhi tanda seks primer, yaitu menstruasi. Kemudian untuk yang tanda seks sekunder, ini laki-laki dan perempuan hampir sama. Untuk yang laki-laki, yang pertama adalah tumbuhnya rambut di beberapa tempat, jadi misalnya di ketiak, terus juga di organ kemaluan. Kemudian kulit wajah menjadi agak kasar dan kelenjar keringat juga menjadi lebih aktif. Nah, kalau misalnya kulitnya tidak dijaga, akan bisa menyebabkan jerawat, gitu deh. Terus tumbuh jakuk, kemudian suaranya juga berubah menjadi lebih besar. Itu termasuk tanda seks sekunder pada laki-laki. Untuk yang perempuan, ini yang pertama seperti tadi ya, Dek, timbul rambut di beberapa daerah. Salah satunya di mana, Dek? Tidak. Di ketiak, bener. Terus di kemaluan juga ada, gitu ya, Dek ya. Kemudian pinggul dan payudara itu mulai membesar. Kemudian kelenjar minyak juga lebih aktif seperti yang laki-laki tadi. Jadi kalau misalnya nggak dibersihin kulitnya bisa jerawatan, bener. Terus pori-porinya membesar, tetapi kulit kita tuh nggak jadi kasar deh. Jadi kalau tadi kan yang laki-laki pori-pori membesar, kulitnya jadi kasar kan, tapi kalau yang perempuan tuh enggak, jadi kulitnya beda. Terus suaranya itu berubah deh, menjadi lebih merdu, atau ada yang bilang juga menjadi lebih melengking. Adik mengalami perubahan-perubahan kayak ini nggak? Mengalami? Nah, kalau mengalami berarti sudah pada masa remaja, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Kita lanjut pada penyakit sistem reproduksi. Nah, adik udah tahu apa belum sih apa kelainan-kelainan atau penyakit yang menyerang sistem reproduksi? Pernah diajarin nggak di sekolah? Nggak. Belum ya? Oke, jadi di sini kakak akan menyinggung beberapa ya. Jadi ada banyak sekali kelainan yang menyerang pada sistem reproduksi. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama adalah chlamydia. Apa deh? Oke, pintar sekali. Jadi chlamydia itu penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada remaja wanita yang disebabkan karena
bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, ciri dari penyakit Chlamydia ini adalah keluarnya cairan dari vagina yang berwarna putih kekuningan. Kemudian panggul kita akan terasa nyeri dan juga bisa terjadi pendarahan. Kemudian untuk HIV/AIDS, adik udah pernah dengar gak sih HIV/AIDS? Nah, pernah ya, sering ya, soalnya emang sudah penyakit yang memang banyak dijumpai juga. Ini adalah virus dan juga penyakit yang menyerang pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ada juga penyakit sifilis. Gejalanya ada luka, kemudian bintil dan merah yang berlangsung 2-6 minggu. Jadi ya. Yang terakhir ada penyakit gonore atau biasa disebut dengan GO gitu ya. Oke, yang terakhir kakak akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan pada organ reproduksi adik ya. Penasaran nggak? Sebelumnya udah tahu nggak cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang benar itu seperti apa? Belum kan ya? Oke, jadi sini kakak Anik ngajarin ya. Jadi ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah cara dan tips mencuci alat kelamin wanita. Jadi mencuci vagina ya, Dik ya. Jadi yang pertama caranya adalah basuh vagina dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih yang mengalir, gitu ya, Dik ya. Kemudian kalau udah dibasuh, dikeringkan dengan handuk atau tisu, Dek. Jadi jangan sampai kondisi vagina itu masih basah ya, karena dapat menyebabkan jamur, kemudian bakteri itu bisa tinggal di situ. Jadi malah menyebabkan penyakit baru. Oke, lanjutnya adalah jangan terlalu sering mencuci vagina dengan sabun, pewangi, antiseptik. Itu nggak boleh ya, Dik ya. Walaupun biasanya banyak kayak di iklan di TV, mungkin iklan di media sosial itu kayak banyak yang menganjurkan pakai sabun untuk di organ intim wanita, tapi itu aslinya malah bisa menyebabkan bahaya kalau digunakan secara sering. Jadi boleh, tapi jangan terlalu sering gitu ya, Dek. Terus selanjutnya jangan terlalu sering menggunakan toilet umum. Jadi kalau misalnya di pasar, di mall, di swalayan gitu, tempat perbelanjaan, stasiun, terminal, itu kalau bisa diminimalisir penggunaan toilet umum gitu ya, Dik ya. Karena kita kan nggak tahu juga siapa yang habis menggunakannya, kemudian punya riwayat penyakit seperti apa gitu ya. Nah, biasanya juga kan kebersihannya kurang terjaga. Kemudian gunakan toilet jongkok apabila dalam toilet duduk tidak tersedia kertas dudukan sekali pakai atau seat sanitizer. Kemudian menggunakan air mengalir yang bersih, jangan terlalu sering menggunakan air ember seperti yang sudah kakak jelaskan tadi di awal ya. Karena kalau air di ember itu bisa saja banyak bakteri patogennya seperti itu. Oke, lanjut pada cara dan tips mencukur rambut di sekitar kemaluan. Tadi kan salah satu tandanya tumbuh rambut pada daerah kemaluan kan, Dek. Nah, itu kalau misalnya sudah banyak dan sudah kayak mengganggu ketidaknyamanan kita, itu diharuskan untuk mencukur, Dek. Tapi mencukurnya itu bukan sembarangan. Jadi, mencukurnya itu harus menggunakan gunting yang sudah dibersihkan dulu. Jadi sebelumnya kita bersihkan sampai bersih dengan sabun, kemudian kalau sudah baru bisa kita gunakan. Tapi hati-hati jangan sampai terkena kulit ya, Dek, karena bisa menyakiti. Oke, selanjutnya cara dan tips menggunakan celana dalam. Jadi dalam menggunakan celana dalam ini, pilih celana dalam yang nyaman, yang terbuat dari bahan katun. Kemudian pilih yang tidak terlalu ketat ataupun yang terlalu longgar. Kemudian ganti juga minimal 2 kali dalam sehari. Atau jika dirasa tubuh sudah mengeluarkan banyak keringat. Jadi kalau misalnya udah ngerasa, aduh kok gak nyaman ya gitu celana dalamnya, boleh diganti. Malah sangat dianjurkan. Gitu ya, Dek ya. Paham ya? Ini ada cara lagi. Berikutnya tips menggunakan pembalut. Nah, adik kan yang menstruasi ya. Jadi dalam memilih pembalut itu ada beberapa tipsnya. Yang pertama, pilih pembalut yang netral. Jadi netral ini maksudnya tidak mengandung banyak pewangi. Seperti itu. Kemudian ganti pembalut 3-4 jam sekali, atau jika dirasa pembalut itu sudah penuh. Atau bisa juga saat misalnya kita pipis, saat kita buang air kecil, kan kita buka ya, Dek. Nah, itu bisa langsung diganti juga kalau sudah penuh.
Kemudian ada juga cara dan tips menghindari radiasi. Nah, jadi kita itu jangan memangku laptop di atas paha. Kemudian jangan langsung menduduki jok motor yang masih panas karena paparan sinar matahari. Kemudian kita dapat lakukan dengan menjaga pola makan dengan gizi seimbang, kemudian menghindari konsumsi rokok, nafza, dan juga minum minuman keras. Oke, terima kasih sudah selesai ya Dek ya materinya. Terima kasih ya Dek. Terima kasih ya. Oke, jadi sekian pendidikan kesehatan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.